Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eni Cinta, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Hamzah Pansuri Kota Sebulu Salam atau Ustadz Hapas dengan NIM 202408085. Di sini saya ingin menjelaskan makalah saya yang berjudul Sumber Pendanaan Pendidikan. Oke, baik. Pertama, di sini saya ingin menjelaskan apa itu pembiayaan pendidikan. Jadi, peran pembiayaan sangat menentukan dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan. Pembiayaan ini adalah komponen paling penting yang tidak bisa dipisahkan dari penyelenggara pendidikan. Pendidikan yang kompleks membutuhkan pembiayaan yang besar untuk memenuhi semua aspek penunjangnya. Pembiayaan ini diperlukan untuk berbagai hal, contohnya seperti memenuhi sarana prasarana termasuk pengelolaan, perawatan, penggajian operasional, dan pengembangan kompetensi bagi tenaga didik. Kemudian sini saya menjelaskan jenis-jenis biaya pendidikan. Jadi ada beberapa jenis biaya pendidikan. Yang pertama itu biaya langsung, kemudian biaya tidak langsung, kemudian ada jenis biaya pendidikan berdasarkan pengeluarannya. Nah, tapi biaya pendidikan ini tidak hanya berbentuk uang, tetapi juga biaya kesempatan yang berpotensi menjadi pendapatan siswa, juga termasuk biaya pendidikan. Kemudian sumber pendanaan pendidikan ini ada dari banyak sumber ya. Yang pertama dari pemerintah pusat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan negara bertanggung jawab atas pendidikan bagi semua golongan. Kemudian pemerintah mengalokasikan 20% dari APBN untuk pendidikan. Dana ini digunakan untuk sarana prasarana, gaji guru, dan lain-lainnya. Nah, kemudian sumber pendanaan pendidikan lainnya itu ada dari komite sekolah dan yayasan. Jadi, komite ini adalah organisasi yang mewadahi masyarakat, termasuk orang tua siswa, tokoh masyarakat, dan peduli pendidikan. Pengumpulan dana dari masyarakat ini harus dilakukan oleh komite, bukan dari pihak sekolah. Kemudian, sumber utama pembiayaan untuk lembaga pendidikan swasta, dana dapat diperoleh melalui unit usaha, donatur tetap atau tidak tetap. Contohnya penyaluran dana bantuan operasional sekolah atau biasa kita dengar itu dana BOS, kemudian beasiswa untuk siswa miskin atau BSM bagi mahasiswa yang kurang mampu. Kemudian sumber lainnya itu ada dari pemerintah daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengamanatkan minimal 20% dari APBD dialokasikan untuk pendanaan pendidikan. Anggaran provinsi untuk SLTA dan SMK, anggaran kabupaten untuk SLTP. Anggaran ini bisa digunakan untuk gaji guru yang merupakan pegawai daerah. Kemudian sumber lainnya ada dari peserta didik itu sendiri, juga dari alumni. Kemudian ada dari orang tua asuh dan unit usaha. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi biaya pendidikan. Yang pertama itu ada faktor dari tuntutan pendidikan yang meningkat, kemudian standar pendidikan yang meningkat, juga perubahan relatif dalam gaji guru. Kemudian ada faktor kenaikan harga, juga kendala dari dana BOS suatu lembaga itu sendiri, kemudian perubahan dan kenaikan populasi anak. Jadi, sumber hukum pendanaan pendidikan ini dari Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan negara wajib membiayainya. Kemudian, anggaran pendidikan ditetapkan sebesar 20% dari anggaran belanja negara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya anggaran untuk pendidikan wajib belajar. Jadi manajemen pembiayaan pendidikan ini dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama itu perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan juga evaluasi. Kemudian konsep pembiayaan pendidikan ini dibagi menjadi biaya keseluruhan atau total cost dan juga biaya satuan unit siswa.
Nah, sumber-sumber pendanaan pendidikan tadi ada dari beberapa sumber. Yang pertama itu pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, yayasan, komite sekolah, orang tua, peserta didik, dan juga dari alumni, kemudian dari unit usaha lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan harus memiliki sumber-sumber dana ini agar dapat berjalan dan berkembang dengan baik. Terima kasih.